Ini adalah one shoot ya, aku LPDP pertama kali di tahun 2024, aku nggak mau ikut TBS. Jadi kita langsung ke tahap interview. Hi folks, welcome back with me Sonia Mo. Salam dari Norwich, United Kingdom. It's been a long time, I've never seen you, dan aku nggak pernah bicara tentang scholarship ya. So today's topic is going to be so much interesting because for those of you who are interested in LPDP scholarship and plan to apply for that this year, I hope you can get some insight and help you to ace LPDP scholarship. Alright, so I will be starting with the background of LPDP scholarship itself, and I will tell you about my journey in acing LPDP scholarship. Okay, so this framework will help us so much in so many ways to understand about LPDP scholarship. Nah, aku belajar dari ini ya, framework yang dibuat Kak Fitri Aulia. Teman-teman boleh lihat ini gambar ini. Dan dia membagi ke dalam 3 section, profil diri, rencana studi, dan rencana kontribusi. LPDP Scholarship mau tahu bagaimana profil diri kamu. Kamu dikenal sebagai apa dan kamu dilihat sebagai expert di bidang apa. Kalau aku sendiri, kebetulan aku itu kan ambil isu pendidikan ya dan perempuan, dan aku akan rencana berkontribusi di bidang pendidikan dan perempuan. Maka aku branding diriku dalam esai aku sebagai pendidik dan juga perempuan yang aktif yang menyuarakan isu-isu perempuan. Dan bagaimana pendidikan bisa membantu perempuan berkembang. Nah, itu isu yang aku passionate about. Lalu dalam esai aku juga, setelah aku ceritain profil diri, aku ceritain bagaimana rencana studi aku yang akan aku jalankan di UK, di Norwich, di kampus pilihan aku. Aku ceritain background-nya dan kenapa aku tertarik di bidang studi itu dan apa gunanya untuk aku sendiri dan kontribusinya kepada Indonesia yang nanti akan nyambung ke rencana kontribusi ya, esai bagian part terakhir. Nah, di sini kita akan mulai membaginya ke dalam 3 part, yaitu part jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang. Nah, kita akan menceritakan bagaimana isu yang kita lihat di Indonesia ini bisa diselesaikan lewat studi yang kita akan jalani di Inggris, di tempat studi yang teman-teman pilih begitu. Dan kenapa harus masalah ini atau isu yang ini yang teman-teman pilih. Nanti aku akan ceritakan lebih lanjut tentang esai aku di episode berikutnya ya, stay tune. Oke, aku akan ceritakan lagi yang kedua adalah tentang perjalanan LPDP aku. Jadi ini adalah one shoot ya, aku LPDP pertama kali di tahun 2024, aku apply batch 2 bulan Juni, dan aku dapat pengumuman aku lulus di bulan September. Wow. And then aku berangkat untuk intake 2025 bulan September. Jadi ada gap kurang lebih 9 bulan ya menunggu untuk sebelum berangkat studi. Nah, hal pertama yang aku persiapkan waktu itu adalah bahasa Inggris. Karena aku lemah banget ya di bidang hitung-hitungan dan lain sebagainya, aku nggak mau ikut TBS begitu. Jadi aku memang udah rencana aku tidak akan ikut TBS. Karena ya aku lemah aja dalam hal tes bakat scholastic dan lain sebagainya. Jadi aku sudah rencanakan sejak awal untuk ikut pakai jalur LOA. Kalau kita ikut jalur LOA, maka kita tidak perlu ikut TBS. Jadi kita langsung ke tahap interview. Oke, jadi aku usahakan LOA aku dulu. Waktu itu aku dapat 3 LOA ya. Dan pada akhirnya aku pakai LOA dari University of East Anglia karena inilah the first development study yang terbaik juga ya, salah satunya di UK. Dan ada salah satu profesor yang dia sangat-sangat mirip ya karirnya dengan apa yang aku mau tuju begitu, dan penelitian yang dia geluti juga sangat mirip dengan apa yang aku butuhkan begitu untuk kontribusi aku nanti ke Indonesia. Sehingga aku memutuskan di sini. Setelah aku dapat LOA, jadi aku pakai untuk dapat LOA, aku waktu itu apply sendiri lewat website kampusnya. Setelah itu karena aku belum dapat
sempat belum dapat ya beasiswanya itu dari 2023, aku pakai jasa agen pendidikan. Dan shout out untuk San Edu ya, yang sudah sangat membantu aku, terutama Miss Melly. Wow, terima kasih Miss Melly. Dia yang bantu aku waktu itu untuk defer, menunda studi aku ke tahun 2025 begitu. Jadi waktu itu San Edu banyak membantu aku banget sampai untuk urusan visa dan ini totally free. Untuk teman-teman yang mau nanti komen aja ya di kolom komentar, nanti aku kasih kontaknya. Kayak gitu. Nah, setelah aku dapat LOA, itu aku dapat LOA itu tahun 2023 ya, lalu aku defer, aku pakai di 2024. Aku pakai LOA itu untuk ngelamar LPDP. Jadi aku langsung lamar jalur LOA, dan untuk kalau jalur LOA itu hanya bisa satu kampus. Jadi kita nggak perlu pusing-pusingin dua kampus yang lainnya. Dan esai juga yang kita tulis hanya penjelasan untuk satu kampus saja dan satu jurusan yang kita pilih di kampus itu. Jadi tidak perlu menjelaskan tiga-tiganya. Oke. Setelah aku lamar dari LPDP ya, jalur LOA, dan karena kebetulan aku backgroundnya dari keluarga kurang mampu, aku juga ambil dari jalur prasejahtera. Jadi LOA dan prasejahtera. Lalu setelah itu aku submit ya di akun registrasi beasiswa aku. Ini websitenya ya, teman-teman bisa nanti cek sendiri ya. Dan persyaratannya apa aja secara detail. Setelah itu aku harus menunggu, sambil menunggu untuk persiapan interview, karena kan waktu itu kan mereka biasanya tes TBS dulu baru interview. Jadi aku punya banyak waktu untuk persiapkan waktu untuk interview. Jadi teman-teman pada TBS, aku itu persiapan udah interview karena aku jalur LOA. Nah itu kelebihannya ya kalau kita pakai jalur LOA, nggak usah pusingin lagi TBS, dan kita sudah seperti menyelesaikan setengah dari perjalanan pertempuran beasiswa kita kayak gitu. Lalu aku fokus untuk persiapan interview, aku siapin pertanyaan-pertanyaan kemungkinan apa, aku riset, dan aku tanya beberapa alumni LPDP yang juga sudah pernah mengikuti proses interview, dan aku memiliki latihan mock up interview ya dengan beberapa orang yang mana mereka adalah awardee LPDP juga. Setelah aku mock up, lalu aku menunggu jadwal interview aku. Setelah itu keluar, lalu aku mengikuti sesi interview. Waktu itu interview aku kurang lebih 40 menit ya, seperti, dan itu sangat frustrating banget tapi worth trying ya. Aku diinterview sama 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Masing-masing mereka itu punya kapasitasnya, satu untuk dari background psikologi, satu lagi dari bidang yang sesuai dengan jurusan aku, dan satu lagi dari pihak LPDP. Setelah aku interview, lalu aku menunggu lagi waktu sepertinya kurang lebih 1 bulan atau 3 minggu ya untuk pengumuman begitu. Lalu setelah menunggu dan aku dinyatakan lulus. Wah, di sana aku menangis banget, guys. Menangis senang ya, dan aku langsung telepon ibuku dan bapak, semuanya senang sekali. Lalu setelah itu aku menunggu untuk keberangkatan, yaitu ikut PK. Waktu itu aku ikut PK karena PK-nya waktu itu online ya. Aku kebetulan PK 253, halo teman-teman PK 253. Nah, kita online pertama kali di angkatan kita. Aduh, waktu itu seru banget ya. Harusnya sih offline, tapi dipindahin ke online, jadi banyak yang bilang kurang seru begitu, tapi it's okay lah ya gitu. Lalu setelah ikut PK, mulai persiapan untuk dokumen-dokumen keberangkatan ya, seperti visa, lalu cek kesehatan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu kurang lebih persiapan keberangkatan aku dan proses LPDP. Nanti di episode berikutnya aku ceritain bagaimana aku tes, bagaimana apply visanya, bagaimana aku ada tes TB-nya juga, dan di mana, dan proses lainnya aku akan ceritakan di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode yang menyenangkan di berikutnya ya teman-teman yang mau apply, tetap stay tune di channel ini. Thank you guys.